Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Fadila dengan NIM 121202024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hakikat pendekatan, model, metode, strategi, dan teknik pendidikan Islam. Baik, yang pertama yaitu hakikat pendidikan Islam. Secara umum, pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk membina, mengarahkan, dan mengembangkan secara optimal fitrah atau potensi manusia dalam segenap aspek, baik jasmani maupun rohani, berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan memerankan fungsinya sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Jadi, yang dimaksud dengan dasar pendidikan Islam adalah suatu pengetahuan yang berkonsentrasi terhadap sistem hidup Islam yang berlandaskan kepada kedua sumber pokok, yaitu Quran dan Sunnah, yang menjadi dasar bagi perumusan tujuan dan pelaksanaan pendidikan Islam. Baik, yang kedua yaitu mengenai pendekatan pendidikan Islam. Menurut KBBI, pendekatan adalah proses perbuatan dan cara mendekati usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, dan metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Dalam bahasa Inggris, pendekatan diistilahkan dengan approach. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan merupakan cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Jadi, dengan demikian, pendekatan dapat kita maknai sebagai cara pandang seseorang untuk memperlakukan atau memahami suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama Islam. Dalam konteks pendidikan Islam dikenal banyak pendekatan. Adapun pendekatan yang dimaksud diantaranya ialah ada pendekatan pengamalan, pendekatan pengalaman, pendekatan rasional, pendekatan emosional, dan pendekatan pembiasaan. Oke, kemudian selanjutnya ada model pendidikan Islam. Model pendidikan Islam adalah bentuk atau cara yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik untuk mengajak peserta didik agar menjadi peserta didik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam bentuk kajian atau pelatihan. Adapun manfaat dari model pendidikan Islam yaitu meningkatkan pengetahuan peserta didik dalam bidang keagamaan, mempermudah peserta didik untuk mendapatkan ilmu agama Islam, dan memadukan serta menerapkan pengetahuan dan juga keterampilan peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, metode pendidikan Islam. Menurut Abu Dinata, metode pendidikan Islam mempunyai arti antara lain yang pertama yaitu jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang sehingga terlihat dalam pribadi objek sasaran, yaitu pribadi yang Islami. Kemudian yang kedua yaitu cara untuk memahami, menggali, dan mengembangkan ajaran Islam sehingga terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun berbagai metode pendidikan Islam itu yang pertama ada metode teladan, kemudian ada metode kisah-kisah, ada metode nasihat, metode pembiasaan, metode hukum dan ganjaran, kemudian ada metode ceramah atau biasa kita sebut khutbah, kemudian ada metode diskusi, dan kedelapan metode lainnya yaitu metode perintah dan larangan, metode pemberian suasana, metode secara kelompok, metode instruksi, metode bimbingan dan penyuluhan, metode perumpamaan, metode taubat dan ampunan, dan juga metode penyajian. Kemudian yang selanjutnya ada strategi pendidikan Islam. Strategi pendidikan pada hakikatnya adalah pengetahuan atau seni mendaya gunakan semua faktor untuk mengamankan sasaran kependidikan yang hendak dicapai melalui perencanaan dan pengarahan dalam operasionalisasi sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan yang ada. Maka dengan demikian, strategi pendidikan dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan metode umum pelaksanaan proses kependidikan. Strategi pendidikan Islam harus mencakup ruang lingkup pembinaan
keimanan, akhlakul karimah, dan ilmu pengetahuan tentang kehidupan duniawi dan ukhrawi. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas yaitu teknik pendidikan Islam. Teknik dimaknai sebagai langkah-langkah tertentu yang dijadikan oleh guru dengan melihat pertimbangan karakteristik peserta didik dan materi yang akan dipelajari. Misalnya, guru memberikan perlakuan yang berbeda pada peserta didik aktif dan pasif. Hal inilah yang mereka sebut dengan teknik pembelajaran. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Setelah mengemukakan dan menganalisis beberapa definisi tadi yang sudah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing istilah seperti model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran memiliki perbedaan yang nyata, baik dari aspek pengertian, pemaknaan kata, bahkan pada tahap implementasinya. Jika melihat dari perbedaan makna yang telah dijabarkan tadi, maka akan terlihat bahwa model pembelajaran menjadi pola dasar paling umum yang dapat menaungi pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.